Masih di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Nah ini puasa hari pertama lagi-lagi saya ulangi itu karena memang kita harus berikan semangat juga buat pemirsa di rumah ya Nak Oh ya. pasti. Nah Pak Ustadz, puasa hari pertama, tadi saya udah sahur. Sahurnya tadi saya kebetulan rendang sih di kantor. Ya ampun Bapak enak Iya banget sih makanya sahur kan. rendang langsung. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz makanan atau ya makanan lah ya atau minuman yang memang disarankan atau dianjurkan ketika sahur dan juga berbuka puasa? Betul. Sebenarnya itu relatif ya. Kalau mamanya kelebihan kekurangannya ada, mamanya kayak tadi makan rendang. Iya. Makan rendang itu kelebihannya adalah kenyangnya lama. Oke. Kenyangnya lama karena di situ ada santan, ada bumbu-bumbu yang memang mengenyangkan itu. Ya, kalau hanya dagingnya aja itu malah cepat lapar nanti. Tapi kekurangannya makanan seperti itu ini kering, gampang kering. Jadi yang dianjurkan ketika sahur itu apa Ustadz? Normal, jadi kayak makan sayur biasa, sayur yang bening, ya. Kemudian ikan. Itu supaya nggak lemes ya ketika berpuasa ya? Oke. Ya, memang sih, memang kalau sayur kemudian ada airnya ya, itu nanti tetap kenyang juga. Kecuali kalau nasi sama ikan, itu pasti lapar. Itu pasti lapar Ini itu. bicara mengenai ya itu tadi daripada kita kepo-kepo kan Mbak Elma, mungkin Mbak Elma ada yang mau ditanya entah keluarga, kerabat. Oh banyak sih. Banyak, iya. Banyak nih kayaknya nggak cukup 1 jam. Oh gitu, satu deh gitu. Soal buat, itu. buat pemirsa juga boleh. Kalau misalnya ada ya mau tanya penyakit yang berhubungan dengan akhlak. Oh iya itu tadi maksudnya kenapa orang suka vertigo. Orang vertigo itu biasanya insya Allah kalau diajak ngobrol itu nggak pernah fokus. Nggak pernah fokus, jadi otaknya kemana-mana sebenarnya. Itu Bukan multitasking gitu? Enggak ya? enggak, beda. Bukan beda. Bapak, bukan cuek juga karena cuek. Cuek bisa, tapi cuek bisa. Itu sebenarnya diawali dari orang tersebut. Biasanya dengan orang lain itu nggak interest, nggak respect kayak gitu. Jadi akhirnya dia ngobrol itu ngikutin hatinya. Jadi dia ngobrol nggak pernah fokus, dia kan kemana aja pikirannya. Gitu. Jadi insya Allah seperti itulah vertigo muncul. Jadi, Kadang itu puasa juga suka kayak gitu tuh Ustadz. Kita Vertigo. kurang konsentrasi ketika Kayak puasa. migrain gitu ya, Zah? Gitu. Jadi kayaknya nggak fokus aja gitu karena pikirannya udah lemas, nggak ada yang diisi itu bisa Iya. berpengaruh. Kalau itu vertigo. sebenarnya pengaruhnya memang dari makanan aja, dari energi. Kalau menurut saya dari energi ya, bukan masalah gizi. Energi. Jadi umpamanya biasanya kalau umpamanya sebelum kita tayang umpamanya itu sudah minum teh hangat. Kan ada gulanya. Nah, gula itu diubah jadi energi nanti di tubuh. Sehingga kita bisa mikir itu normal. Nah, kalau sudah puasa sejak sahur nggak ada suguhan apa-apa, nggak makan, nggak minum kan. Jadi energinya kan berkurang. Ya, tubuh itu pasti yang tadi ada kayak demam-demam dikit, kayak seperti lemes-lemes dikit itu normal. Hal yang wajar ketika berpuasa. Awal berpuasa. Nanti kalau sudah mulai hari kedua, Penyesuaian. ketiga, itu penyesuaian sudah Oke. normal. Nah, insya Allah. Aduh, belum Boleh? bisa nih. Aku juga ada pengen nanya lagi. Gimana Mbak Elma? Nanti kamu kan pasti ketemu. Oh, iya. Ini dia harus penyembuhannya dia harus menyadari bahwa lain kali mungkin dia lebih fokus Iya. berbicara terus harus minta maafnya kepada siapa Ustaz? Nah, kalau memang ini umpamanya siapa nih yang vertigo nih umpamanya. Saya nggak tahu nih. Ya misalnya orang tua. Orang gitu. tua umurnya kan sudah 60. 60 nih. Nah, pada waktu beliau itu dulu umur waktu masih muda nih, dia juga sering nggak kalau diajak ngobrol dengan orang tua itu begitu juga dengan orang tuanya beliau. Kemudian setelah menikah diajak ngobrol dengan suami atau istri, begitu juga nggak dia. Berarti kalau dia sama seperti itu, memang beliau itu memang kurang begitu respect terhadap lingkungannya. Berarti minta ampunnya harus kepada suami juga ya, atau istri Udah juga nggak ya, ada. orang tua juga iya. Udah nggak ada juga. Kalau sudah nggak ada, mohon ampunnya kepada Allah. Karena catatan tidak respectnya kita kan Ya. tetap ada pada Allah Ta'ala. Nah, setelah itu dijalankan sehari-hari, mulai nanti belajar fokus, insya Allah vertigo itu enggak. Nah, itu cara menghindarkan vertigo gitu ya Iya. Ustadz ya. Nah, Ustadz kalau misal singkat aja nih Ustadz, kalau misalnya kita berpikir udah untuk buka puasa ngabuburit itu boleh nggak sih Ustadz ketika puasa? Kenapa? Berpikir untuk Berpikir. nanti pengen Untuk ngabuburit di ngabuburit. sini nih gitu. Itu boleh nggak sih atau Sebenarnya itu makruh tapi masih diperbolehkan. Jadi itu kan rencana ya. Iya. Tapi kalau sudah membayangkan sampai kita itu kayaknya sudah enjoy sekali, itu yang nggak boleh. nggak boleh? Nggak Tapi boleh. kalau untuk rencana boleh ya. Rencana masih Nah, mungkin boleh. buat pemirsa di rumah nih yang pengen rencana untuk mencari menu Ramadan, kita akan menunjukkan salah satunya adalah teh. Nah, kalau teh hitam atau hijau udah biasa, bagaimana kalau teh Naraya ya dinikmati ala bangsawan kerajaan Inggris? Wow. Kira-kira seperti apa sih rasanya? Kita lihat sama-sama. Ada rekomendasi tempatnya untuk Anda ya. Ini dia.
Indonesia merupakan penghasil teh terbaik nomor 3 setelah India dan Bangladesh. Nah, di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Bradley's British Tea House, menyediakan berbagai jenis teh yang unik dan langka, baik dari white tea hingga oolong yang disajikan ala keluarga kerajaan di Inggris. Oke, kalau untuk hotnya itu sendiri, seperti yang tadi saya bilang, kita hotnya itu yang paling banyak disukai sama masyarakat adalah Nayara White. Itu adalah pure white tea. Bedanya sama yang di tempat-tempat lain adalah kita berani menyuguhkan pure white tea dibandingkan dengan white tea yang sudah dicampur dengan jasmine dan lain-lain gitu. Kalau untuk yang ice-nya sendiri, kalau untuk yang seger-segernya itu kita ada raspberry milk tea sama matcha mint tea. Di Bradley's British Tea House, kita serasa mengikuti tea party ala bangsawan Inggris. Jika kita meminum teh di tempat ini, kita akan merasa seperti di dalam kerajaan dengan nuansa tempat dan cara penyajian, serta cangkir dan tekonya. Tempat ini buka setiap hari, dari pukul 3 sore hingga malam hari. Teh dan makanan yang disajikan di sini dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp250.000. Angela Monda, Yuda Tio, MNC Media, Jakarta. Nah itu ya salah satu referensi tempat untuk berbuka, tapi masih 6 jam lagi. Ya, itu dari Bapak sekarang. ya, nggak apa-apa. Aduh, masih 6 jam lagi ya, nggak apa-apa. Kuat-kuatin pemirsa. Harus dong. Tetap sehat, tetap semangat. Pastinya. Kalau bisa alihkan pikirannya ke yang positif aja ya. Tetap semangat bekerja untuk Anda yang mungkin ada di kantor atau ada di rumah. Dan Senin depan katanya ada lagi nih Pak Ustadz Danu. Oke. Ditunggu-tunggu banget nih kayaknya nih Pak Ustadz Danu buat ada di sini. Boleh Mbak Elma closing statementnya buat pemirsa nih biar tetap fit berpuasa. Iya, insya Allah mudah-mudahan di puasa yang pertama ini semuanya semangat, kita bisa menjalani puasa dengan baik. Amin, Dan amin. mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Itu dia ya. Dari Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, tipsnya buat pemirsa di rumah yang menjalankan ibadah puasa. Ya kalau tips saya ya tetap jalanin ibadah sesuai syariat seperti itu ya. Jadi insya Allah namanya sehat itu tidak hanya harus sekarang berbuat baik, tapi betul-betul seterusnya berbuat baik. Oke, Insya Allah jadi itu akan sehat. berbuat baik dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Itu yang harus kita tekankan ya, Nah ya. Betul sekali. Untuk itu, kita pamit undur diri. Saya Muhammad Syareza. Saya Marina Basampal, ketemu lagi besok pemirsa. Mbak Elma Tiana pamit, Pak Ustadz Danu juga pamit, Via Velo juga pamit. Kita ketemu besok ya di Intermezzo. Banyak info, Nggak nggak bikin bikin kepo. kepo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujudku bersimpuh dalam kebimbanganku ya Allah, ku panjatkan doa, memohon lindungilah jalanku. Ku serahkan hidupku, matiku hanya padamu. Ku serahkan dukaku, bahagiaku kepadamu. Manakala aku tak pasti kemana ku melangkah, semua yang terjadi karena